Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ketua KGBN Sukabumi. Kita hari ini akan membahas satu topik yang memang paling tren, mengoptimalkan penggunaan WhatsApp dan Telegram untuk pembelajaran jarak jauh. Baik, mungkin tidak banyak yang mengetahui keuntungan dan juga kekurangan pembanding antara kedua aplikasi ini. Tetapi keduanya juga mungkin sering digunakan oleh kita terutama di WhatsApp ya. Mari kita mulai konsep PJJ itu harus berbanding lurus dengan konsep belajar online di mana yang pertama itu harus mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Lalu yang kedua, konsep belajar online itu harus bisa diakses berulang-ulang. Yang ketiga, bisa mulai dari mana saja sesuai minat peserta didik karena kita menggunakan konsep memanusiakan hubungan dan memberdayakan konten. Lalu selanjutnya yang keempat menggunakan multimedia itu bisa gambar, bisa video, bisa audio itu semua kita coba rekayasa sehingga tidak menjemukan dalam kegiatan pembelajaran online. Lalu yang kelima dapat mengakomodasi segala bentuk gaya belajar anak. Jadi seperti apa mereka sistem belajarnya itu harus terakomodir dalam pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh. Yang keenam, itu yang terakhir adalah memudahkan komunikasi dua arah antara kita sebagai guru beserta peserta didik sehingga ada interaksi yang tidak searah ya, sehingga itu terjalin komunikasi yang aktif. Nah, disitulah mungkin akan terasa bahwa PJJ tidak akan menjemukan. PJJ itu harus memiliki sifat mudah ya ketika anak-anak disuruh untuk mengisi sesuatu, mereka mudah mencari jawaban. Itu minimal mereka bisa menggunakan mesin pencari, salah satunya misalkan Google. Lalu yang selanjutnya juga mereka harus ada ruang untuk bertanya ya pada ahli ataupun juga pada mesin pencari. Kalau pada ahli jelas saja harus ada ruang untuk bertanya terhadap Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai pembelajaran menjadi satu arah. Selanjutnya juga bisa mendapatkan teman baru. Ya, karena memang pembelajaran jarak jauh itu sangat memungkinkan menembus batas ruang dan waktu, lintas usia, lintas negara, karena memang kita hari ini ternyata bisa didekatkan oleh sebuah sistem dan keadaan. Ya, maka sekali lagi marilah beradaptasi. Yang ke-10, proses belajar itu bisa disiapkan dengan sangat menarik. Kenapa demikian? Karena memang banyak sekali daya dukung dan faktor pendukung dari beberapa layanan-layanan aplikasi yang ada. Bahkan nanti portofolionya juga bisa dibuat oleh anak-anak, bisa saja di apa namanya print out nantinya itu atau disimpan dalam bentuk soft copy ya ataupun soft file yang nanti bisa disimpan di Google Drive. Yang selanjutnya saya juga akan sampaikan beberapa alat belajar online untuk pembelajaran jarak jauh. Misalkan kita mau membuat materi, maka Bapak Ibu itu secara offline bisa mendesain dulu menggunakan Microsoft Office, bisa itu di Word atau juga menggunakan Photoshop atau juga menggunakan PowerPoint sebagai alat presentasi atau juga bisa menggunakan OBS untuk merekam layar lalu juga untuk merekor Camtasia dan juga bisa saja menggunakan voice recorder atau voice note. Nah, selanjutnya untuk yang online-nya kita bisa menggunakan Google Dokumen. Google Dokumen ini juga sangat banyak fasilitasnya di mana hal-hal yang bersifat tidak berarti dalam offline itu bisa dibuat se-efisien mungkin menggunakan Google Dokumen. Ada juga Google Slide, ini hampir sama dengan PowerPoint, tapi ini bersifat online. Lalu juga ada Canva, ini untuk membuat bagaimana desain flyer kita menarik ya, sehingga disuguhkan terhadap anak-anak itu ada daya tarik tersendiri karena memang di situ bisa ada variasi dari tulisan, lalu gambar itu dan juga bisa menggunakan screen saver ya, bukan hanya wallpaper. Lalu selanjutnya juga kita secara online bisa membuat video lewat akun YouTube. Nah, ini juga salah satu yang hari ini sedang tren, maka Bapak Ibu bisa mengadaptasi hal-hal yang memang terlihat
sangat disukai oleh peserta didik. Atau juga kita bisa menggunakan podcast Anchor. Nah, ini juga hari ini sangat bisa dipilih ya, menjadi pilihan bagi kita agar ada banyak variasi-variasi pengajaran sehingga bentuk yang disuguhkan terhadap peserta didik tidak menjemukan. Lalu sistem penyimpanan materi juga hari ini tidak lagi dibawa melalui buku-buku yang ditenteng, itu hanya catatan-catatan kecil saja. Anak-anak ataupun kita guru bisa menyimpannya di Google Drive. Catatannya kita memiliki akun Gmail tentu saja. Atau juga kita bisa menggunakan Google Classroom sebagai media pembelajaran. Bahkan ada Blog Edmodo, lalu juga ada Schoology, ada Moodle, atau juga bisa menggunakan langsung website sekolah bagi sekolah-sekolah yang sudah mengembangkan sistem websitenya. Ini juga akan lebih lengkap lagi ya di sana. Lalu setelah itu juga penyimpanan materi bisa juga itu menggunakan messenger aplikasi, salah satunya misalkan di WhatsApp, Telegram, Line, lalu juga grup Facebook. Ini juga bisa dijadikan media penyimpanan bagi Bapak dan Ibu. Baik, saatnya saya akan perkenalkan dua aplikasi yang hari ini akan kita perdalam, karena tadi hanya pengantar saja, yaitu yang sering digunakan oleh kita WhatsApp dan juga Telegram. Nah, untuk WhatsApp dan Telegram mungkin ada banyak yang harus kita bandingkan karena keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan serta juga daya guna yang ada yang sudah mulai banyak digunakan atau juga yang jarang digunakan. Nah, ini keduanya itu adalah untuk menyampaikan materi dan juga bisa berkomunikasi. Baiklah, saya akan coba bandingkan fitur WhatsApp dan fitur Telegram. Kalau di WhatsApp itu di situ ada chat, ada broadcast message, ada story, ada group. Lalu juga setelah itu ada group description, ada setting admin group, ada send file untuk mengirim file, ada voice note untuk mengirim suara, ada juga fin group untuk menandai grup, ada juga arsip chat, di situ ada export chat untuk mengekspor chatting-chatting yang sudah dilakukan ketika bisa ekspor juga ke bentuk media yang lain, salah satunya Microsoft Office misalkan, atau juga video call dan voice, audio video ini bisa digunakan. Nah, selanjutnya apa perbedaannya dengan fitur yang ada di Telegram? Nah, Telegram juga sama memiliki chat, memiliki broadcast message, memiliki group description, memiliki setting admin group, memiliki pengiriman file yang lebih besar, lalu juga memiliki voice note, memiliki tanda-tanda di grup, channel plus grup, dan juga video call. Nah, kalau kita lihat di sini maka ada yang tidak dimiliki WhatsApp dan juga ada yang tidak dimiliki Telegram. Nah, sementara yang dibutuhkan itu biasanya hari ini itu yang pertama adalah bagaimana kita bisa berinteraksi. Yang sering digunakan adalah fitur WhatsApp. Cuman mungkin itu ada beberapa kelemahan. Kalau dilihat dari perbandingan sementara, di fitur WhatsApp memiliki salah satu kelemahan di mana batas daripada pengiriman file itu sangat sangat minim ya. Tetapi kalau di Telegram itu kita bisa mengirim file yang berukuran besar. Nah, ini juga bisa sangat besar manfaatnya. Bahkan di depan nanti kita akan jelaskan lagi pelayanan-pelayanan apa yang diberikan oleh WhatsApp. Walaupun pengembangan WhatsApp sekarang video call-nya sudah mulai bisa sampai 8 orang. Artinya, kalau Bapak Ibu guru nanti itu membuat grup atau kelompok kecil dari peserta didik itu memungkinkan sekali nanti itu mereka bisa berinteraksi langsung ya menggunakan video call. Lebih spesifik lagi, mari kita lihat kekurangan dan kelebihan dari WhatsApp dan juga Telegram. Nah, kalau WhatsApp itu memang lebih familiar karena banyak sekali yang menggunakan fasilitas WhatsApp. Tetapi kalau misalkan Telegram itu masih agak jarang dipakai ya. Nah, selanjutnya juga selain daripada itu, grup terbatas di WhatsApp itu hanya 256 peserta, sementara kalau di Telegram itu bisa sampai 1.000 orang. Bahkan aplikasinya terkenal ringan sekali ya. Lalu setelah itu apabila WhatsApp itu jika HP-nya off atau datanya off maka WhatsApp-nya pun tidak akan berjalan. Beda dengan di Telegram, HP-nya mati sekalipun
itu Telegram masih bisa terus aktif menjalankan penerimaan ataupun pengiriman dari teman-teman di grup. Artinya sekali lagi akan terus tersimpan di situ sekalipun Bapak Ibu atau juga anak-anakku sekalian nanti itu menggunakan Telegram pada saat mati. Selanjutnya juga kalau di WhatsApp itu memang sangat terbatas ya pengiriman file-file itu 7, 9 MB sampai 16 sampai 10 MB itu udah berat sekali. Tetapi kalau di Telegram itu sangat luar biasa, bisa mengirim file dalam jumlah besar ya, atau juga mengirim file yang memang ukurannya sangat besar. Nah, melihat daripada ini, maka tentu saja Telegram memiliki keunggulan yang luar biasa. Sayangnya memang sampai hari ini pengguna Telegram itu masih lebih kecil dibanding dengan pengguna dari WhatsApp sendiri. Tinggal bagaimana nanti Bapak dan Ibu mengoptimalkan sebetulnya fasilitas dan layanan ini karena semuanya juga ini akan memberikan keuntungan terhadap Bapak dan Ibu. Ya, apalagi misalkan nanti itu Bapak dan Ibu lebih sering menggunakan hal-hal yang sekarang jarang digunakan orang ya tentu saja dari mulai kecepatan dan juga layanan juga akan lebih membantu Bapak Ibu dalam pengajaran. Tip mudah menggunakan WA dan Telegram untuk pengajaran jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, gunakan hanya sebagai alat komunikasi. Lalu juga manfaatkan Google Drive sebagai alat penyimpanan, lalu blog untuk menuliskan materi-materi dan lain-lain sehingga materi itu bisa tersimpan. Lalu siapkan materi dalam bentuk tautan, artinya itu bisa ngeling nanti ya setelah disiapkan dulu dalam bentuk Microsoft Office misalkan itu setelah itu kita masukkan ke dalam blog, masukkan ke dalam Google Drive sehingga yang disimpan itu hanya tautannya saja untuk diakses oleh peserta didik atau rekan guru yang lain. Selanjutnya siapkan tugas yang harus dikirim ke Google Form dalam bentuk tautan supaya memori HP tidak cepat penuh ya sehingga nanti file-filenya itu tidak terlalu besar tidak disimpan di handphone sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu nanti dalam melakukan pengajaran ini tentu akan lebih efektif dan efisien. Caranya memang kita harus buat dulu filenya di laptop misalkan setelah itu kita simpan di Google Formulir. Ya, setelah di Google Formulir kita aksesnya itu adalah linknya saja atau tautannya saja sehingga akan kecil sekali. Ketika kita butuh tinggal klik saja, nah maka seluruh materi yang Bapak Ibu simpan di Google Drive itu bisa dilihat, bisa juga di-download dan dikirimkan. Atau juga bisa dikirim linknya dan diambil, di-download oleh peserta didik Bapak dan Ibu. Yang terakhir adalah siapkan materi lengkap dalam satu semester di Google Classroom, di Google Drive, blog, atau website sekolah sehingga hal-hal yang memang nanti akan dilakukan pengajaran kita tinggal melakukan refleksi saja. Nah, ini memang yang agak capek lalu juga agak kesulitan itu hanya di awal saja karena ke depan kita hanya tinggal mengevaluasi sesuai dengan kebutuhan saja. Tetapi saya yakin sekali Bapak Ibu adalah guru yang memang tidak terlalu sering mencari alasan, tapi kita pandai mencari cara-cara apa saja sehingga ada orientasi keberpihakan terhadap murid-murid bagaimana mereka bisa terfasilitasi segala bentuk pengajaran yang memang dibutuhkan. Ada hal mudah sebetulnya di dalam pengajaran jarak jauh itu yang sering kita abaikan. Salah satunya misalkan sumber belajar itu sebetulnya tidak harus dibuat sendiri ya. Karena kita juga bisa mencari referensi dari Google, lalu juga dari Wikipedia. Yang kedua yang sering terabaikan itu adalah bisa menggunakan bahan dari website lain. Asal tepat dan sesuai dengan kode etik copyright itu saya kira tidak bermasalah ya. Selanjutnya juga guru biasanya bertugas mengeksplorasi sumber belajar dan memfilter yang tepat, itu kan tugasnya. Dari manapun sumbernya, tugas kita adalah mengeksplorasi sesuatu yang benar, lalu juga memfilter yang kurang tepat. Nah, ini sebetulnya tugas Bapak dan Ibu, sehingga bahan-bahannya bisa saja dari website lain, dari Google, misalkan dari Wikipedia, itu silakan saja. Lalu selanjutnya adalah guru kan menyusun materi dan juga memasukkan tautan dengan tepat. Jadi jangan sampai ada tautan-tautan yang memang tidak pas dengan relevansi kompetensi dasar di mata pelajaran Bapak dan Ibu. Sehingga dipilihlah nanti itu tautan yang memang memiliki kebermaknaan
belajar untuk anak-anak dan juga ada kesesuaian dengan kebutuhan mereka masa sekarang lalu juga masa yang akan datang. Nah, tautan yang bisa dimasukkan itu bisa saja materi dari website atau YouTube. Nah, setelah itu juga soal-soal latihan itu bisa dimasukkan. Misalkan produk dari KGP Sukabumi, dari teman-teman guru belajar, itu dari sekolahmu, itu silakan Bapak Ibu dibuat masuk ke tautan, lalu juga linknya bisa diambil dan juga dimanfaatkan. Kita akan mulai dari tahapan. Nah, berbicara tentang tahapan, agar nanti itu runtut dan juga mudah dipahami, mudah dilakukan, maka yang pertama buatlah halaman materi di Google Dokumen. Atau juga Bapak Ibu bisa menulis dulu di Microsoft Office Word, lalu upload ke Google Drive. Langkah yang kedua, Bapak dan Ibu isi materi sudah lengkap, tinggal klik. Sehingga nanti itu tidak lagi Bapak dan Ibu harus merevisi selengkap-lengkapnya. Langkah yang tiga itu kirim tautan materi ini di WhatsApp atau di Telegram. Jadi Bapak dan Ibu tinggal mengirim tautannya, jangan sampai mengirim materinya. Jadi kasihan nanti anak-anak yang memang handphone memorinya itu kecil, sehingga banyak sekali keluhan yang akan terjadi. Maka yang dikirim itu adalah tautan. Nah, kalau kita berbicara tautan, maka besaran daripada jumlah besaran file itu tidak akan menghabiskan memori yang ada di handphone anak-anak karena penyimpanan bukan di situ, hanya tautannya saja. Ini tolong dibiasakan. Ini hal-hal yang memang hari ini agak terabaikan. Sekali lagi saya ulangi, apabila semua materi sudah disimpan di Google Drive, maka memori kita itu akan renggang, akan kecil daripada kita menyimpan foto, lalu juga dokumen, di situ bahkan ada video yang akan dikirim sebagai bentuk pengajaran terhadap peserta didik, ini akan sangat merepotkan. Kalau misalkan memori kita masih mampu menampung, tetapi kan belum tentu kapasitas daripada handphone peserta didik kita atau murid-murid kita itu belum tentu mampu. Nah, sehingga keluhan-keluhan ini perlu kita atasi sekarang dengan pemanfaatan digitalisasi yang memang ditawarkan oleh beberapa aplikasi. Nah, sekali lagi, maka setelah itu buatlah nanti itu pengiriman ke dalam WhatsApp atau Telegram itu dalam bentuk tautan atau link saja, gitu. Yang selanjutnya adalah perpendek tautan. Jadi tautan itu jangan sampai atau link itu seadanya ya. Misalkan menggunakan kode-kode yang begitu panjang sehingga anak-anak itu tidak tahu nanti materi siapa atau mata pelajaran apa. Itu bisa menggunakan tools yang memang linknya bisa jadi pendek, bit.ly misalkan, lalu juga ada SID itu juga bisa digunakan atau juga misalkan hal yang lain yang memang bisa memperpendek sehingga nanti linknya itu bisa menggunakan mata pelajaran, pertemuan atau bahkan bisa menggunakan nama Bapak Ibu ya sehingga lebih memudahkan, lebih bagus, lebih cantik, terlihatnya lebih menarik lah ya itu yang harus dilakukan. Nah, maka ketika Bapak Ibu melakukan 4 tahapan ini, saya yakin sekali lagi anak-anak lebih semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kenapa? Karena biasanya hambatan paling pertama itu adalah kapasitas memori dari handphone peserta didik atau murid-murid kita. Nah, apabila kita kirim melalui WhatsApp dan juga Telegram hanya menggunakan linknya saja, bukan filenya, maka di HP anak-anak akan ringan, di HP kita juga akan ringan. Memberikan contoh tentang bagaimana Bapak Ibu menyampaikan materi terhadap anak-anak. Misalkan ada sistem pencernaan manusia ini sebagai tema yang akan diberikan terhadap peserta didik. Maka yang pertama Pak Ibu tinggal sampaikan saja gambar materi itu disimpan di Google Drive Bapak dan Ibu. Yang rangkuman kece-nya itu ada di link sekolahmu misalkan atau di link pribadi Bapak dan Ibu. Itu artinya di Google Drive Bapak dan Ibu. Nah, kerjakan juga soal latihan itu ada di Quizzes misalnya. Quizzesnya sudah dimiliki oleh Bapak dan Ibu dan tinggal daftar saja dan itu gratis. Tugas kelompok, buatkan presentasi yang menarik, misalkan topiknya diberikan dua, nanti per kelompok bisa juga mereka menyampaikan komunikasi dua arah menggunakan audio video baik di WhatsApp ataupun juga di Telegram. Nah, sehingga tidak ada kejemuan nanti karena anak-anak itu ditawarkan betul-betul banyak sekali varian daripada sistem pengajaran. Selanjutnya, bagaimana cara mengirim tugas kelompok? Ya, tinggal dikirim ke Google Formulir. Nah, Google Formulir yang dibuat oleh Bapak dan Ibu semua by link.
Sehingga tidak akan lagi ada hal-hal yang memang, membuat sempit daripada, penyimpanan, memori handphone peserta didik ataupun bapak dan ibu. Diskusi pun bisa menggunakan Google Classroom, bisa juga di Telegram, bisa juga di WhatsApp. Itu, silahkan, diberi ruang dan juga hal-hal yang memang, sangat menariklah bagi pengajaran bapak dan ibu sebagai guru juga tidak jemu, juga anak-anak juga tidak akan, mendapatkan kejemuan yang luar biasa. Saya yakin Bapak dan Ibu lebih, pandai dalam memilih, metode dan juga media yang paling tepat. Baik, kita juga akan coba lebih perdalam tentang apa yang yang diberikan layanan daripada Telegram dan juga WhatsApp. Nah, kalau di Telegram itu bisa buat channel satu arah, sama di WhatsApp juga bisa buat channel, tetapi tidak satu arah karena harus satu grup ya kalau di WhatsApp. Nah, kalau di Telegram itu buat grup diskusi dua arah. Kalau di WhatsApp buat grup diskusi bisa sama-sama dua arah. Itu ada perbandingan yang sama. Lalu yang ketiga, kalau di Telegram menghubungkan channel dengan grup, diskusi itu bisa saja tidak. Tapi kalau di WhatsApp itu tidak bisa langsung menghubungkan channel dengan grup diskusi. Nah, artinya di sini ada kelebihan dari Telegram yang bisa ataupun tidak, menghubungkan channel itu sesuai dengan keinginan, Bapak dan Ibu. Lalu yang selanjutnya materi itu akan tersimpan di channel kalau Telegram itu. Nah, juga, seperti layaknya Telegram, materi juga akan tersimpan di channel WhatsApp. Lalu selanjutnya yang kelima, itu di Telegram diskusi bebas untuk chat. Nah, sama persis apa yang diberikan oleh WhatsApp, diskusi bebas untuk chat. Nah, dari kelima perbandingan ini, maka sebetulnya ada di nomor tiga ya kelebihan daripada Telegram. Ya Telegram itu bisa dihubungkan ataupun tidak dengan channel, tetapi kalau WhatsApp betul-betul tidak bisa langsung dihubungkan. Artinya kita harus menggunakan dulu apa namanya media lain agar channel kita bisa terhubung dengan grup diskusi. Ini saya perlihatkan sedikit tentang aplikasi yang memang akan mendukung Bapak dan Ibu dalam PJJ. Yang pertama, WhatsApp itu bisa dikolaborasikan dengan Google Form, lalu juga bisa dengan Google Meeting. Bisa juga Google Form itu dengan kelas digital, misalkan lalu juga sekolahmu sekarang itu apa namanya kegiatan komunitas guru belajar itu juga bisa disambungkan dengan grup WhatsApp atau Bapak Ibu bergabung dengan grup-grup yang memang memberikan pelayanan bagaimana Bapak Ibu diberi gambaran agar membantu dalam pelaksanaan pengajaran jarak jauh. Saat ini kami sangat konsen sekali di komunitas guru belajar agar bagaimana orientasi pelayanan terhadap murid itu betul-betul bisa tercapai sehingga guru-guru bisa mendapatkan kemerdekaan, murid-murid bisa mendapatkan kemerdekaan. Artinya merdeka di sini adalah kita mampu mengoptimalkan kemampuan yang ada pada diri kita. Begitupun murid tanpa adanya intimidasi, ada kesesuaian dengan hal-hal yang memang potensi dan minat itu yang dimiliki murid. Lalu juga kita pangkas waktu yang memang sekiranya membuang-buang, salah satunya terlalu banyak teori-teori yang memang tidak dibutuhkan dalam kehidupan nyata murid-murid ataupun dalam kehidupan bermasyarakat murid-murid. Nah, silakan saja nanti Bapak dan Ibu ikut bergabung, ikut belajar karena di KGB itu lebih konsen kepada berbagi praktek baik, tidak lagi hanya berfokus pada ahli, tetapi ketika ada guru yang berhasil dari kegagalan-kegagalan yang dilakukan dalam sistem pengajaran itu bisa menjadi narasumber dan bisa dibagikan dengan teman-teman guru yang lain. Ini adalah salah satu komunitas yang sangat merdeka. Bisa juga Bapak dan Ibu di grup Telegram itu silakan lakukan untuk diskusi dua arah Bapak dan Ibu. Ya, ini juga salah satu yang memang harus dicoba oleh Bapak dan Ibu karena mungkin Telegram masih masih lebih sedikit lah dibanding WhatsApp. Padahal ada banyak keuntungan yang bisa didapat oleh Bapak dan Ibu. Salah satunya adalah kita bisa menampung banyak sekali anggota dari setiap grup Telegram. Telegram juga bisa digunakan untuk membangun kumpulan-kumpulan materi yang sifatnya memang satu arah, jadi dari guru disampaikan terhadap siswa dan nanti kita kolaborasikan juga dengan WhatsApp, dengan channel-channel yang lain
Saya kira, Bapak dan Ibu di akhir daripada, materi yang ingin saya sampaikan sebagai bentuk berbagi praktik baik terhadap Bapak dan Ibu, bagaimana kita memanfaatkan dan juga memaksimalkan, potensi aplikasi yang ditawarkan secara gratis dan sering digunakan hari ini, yaitu jatuh kepada pilihan WhatsApp dan juga Telegram. Silakan Bapak dan Ibu maksimalkan. Hal-hal lain yang memang sekiranya nanti bisa dibagikan, bisa di-share sebagai bentuk, apa namanya, praktik baik, itu silahkan dikomunikasikan di komunitas guru belajar. Komunitas guru belajar Nusantara Sukabumi itu siap sekali menampung dan mengakomodir segala hal-hal yang memang dibutuhkan oleh guru, sehingga nanti penghambaan kita terhadap murid-murid bisa betul-betul maksimal. Terima kasih, sampai ketemu, dan salam merdeka belajar, panjang umur perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.